Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan. Berbicaralah Bapa pada pagi hari ini. Roh kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penerimaan versus penghakiman. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 mengatakan, saudara-saudara, janganlah saling memfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bukan hanya pisau atau bukan hanya senjata tajam lainnya yang dapat membunuh seseorang, tetapi perkataan yang tajam juga mampu membuat seseorang kehilangan hidupnya. Saya mempunyai satu cerita bagaimana seorang aktivis rohani mundur dari komunitas rohaninya karena perkataan dari rekan-rekannya. Pada waktu dia mengalami keterpurukan, mempunyai masalah keluarga yang berat, komunitasnya malah memojokkan dan menyalahkan dia dan mengatakan bahwa Allah sedang mendisiplinkan kamu dengan hukuman yang tegas. Itu adalah akibat dari segala yang kamu lakukan. Kamu harus jujur dan semakin setia. Itu yang harus kamu tanggung. Bukannya mendapatkan pengembalaan, bukannya mendapatkan satu kekuatan dari kata-kata itu. Bukannya mereka berempati terhadap keadaan keluarga yang ditimpa oleh saudara tersebut. Justru hal itu memperdalam kekecewaan dan menambah beban pikirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah Yesus berkali-kali menunjukkan bagaimana sikap yang benar terhadap seseorang dalam hal menghakimi seseorang. Tuhan Yesus memperlakukan orang-orang yang dianggap rendah dan dianggap berdosa sedemikian rupa baiknya, sehingga mereka bersedia untuk selalu ingin datang dan mendengar pengajaran Kristus. Dan lebih daripada itu, Yesus pun makan bersama-sama mereka. Dengan tegas Yesus mengatakan dalam Lukas 9 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan untuk menghakiminya dan menyatakan kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, berapa kali kita sering berkata-kata yang menghancurkan jiwa seseorang. Dengan perkataan kita, kita membunuh seseorang tanpa kita sadari. Yakobus 3 ayat 6 mengatakan, lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Lihatlah role model yang yaitu Yesus Kristus.
Bahwa dia memandang semua umatnya itu berharga. Bahkan ketika umatnya jatuh di dalam dosa, dia menerimanya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antaranya kitalah yang paling berdosa. Namun kita dikasihaninya agar di dalam diri kita sebagai orang yang berdosa ini, Kristus Yesus menampakkan seluruh kesabarannya. Dan kita pun mendapatkan kerahimannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini, saat ini firman Tuhan berkata kepada kita, hati-hatilah menggunakan perkataan kita. Gunakanlah perkataan yang membangun. Jagalah perkataan kita dari perkataan kotor, menghakimi, caci maki yang keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan baik dari mulut kita untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah ataupun keselamatan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, bagaimana kondisi emosi seseorang dan iman seseorang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kita harus berhati-hati dalam mengekspresikan maksud baik kita pun. Salah-salah perkataan kita bukannya membangun, malah menjatuhkan dan melemahkan orang tersebut. Meskipun kita tahu ia telah jatuh ke dalam jerat dosa, kita tidak berhak menghakiminya dengan sebesar-besarnya. Dengan sikap dan perkataan kita. Coba tempatkan diri kita seperti Tuhan Yesus. Dan pikirkan perkataan efektif untuk membangkitkan dan membawanya kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah kita sehingga kita mau menghakimi sesama manusia? Ingatlah, penghakiman manusia menjatuhkan. Tapi perkataan yang membangkitkan kita sangat berkuasa. Memberikan anugerah bagi orang yang mendengarnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ampuni aku yang sering jatuh ke dalam dosa menghakimi sesamaku. Beri aku kebijaksanaan bagaimana harus bersikap dan berkata-kata di dalam diriku setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Penerimaan yang tulus lebih efektif daripada kata-kata penghakiman yang dikemas dengan rapi. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.